Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita baru ngadain kelas ya kemarin ya kalau nggak salah. Sekarang udah kelas lagi ya. Iya Pak. Yang hari Minggu itu ya nggak apa-apa lah. Memang apa namanya sudah jadwalnya kan. Baik teman-teman dari kelompok berapa? 8 kan? Kelompok 8 silakan di-share. Sudah di-share belum materinya? Mohon maaf ini kalau agak gelap. Share kemana Pak? Sudah di-share belum? Gimana? Di-share kemana? Di-share di grup kita. Belum Pak. Bentar saya kirim ya Pak. Malam, oke ya. Kelompok 8 ya. Kelompok 8. Silakan kelompok 8 sambil menunggu yang lain kita ya. Bentar Pak, tak cari file untuk dikirim ke Pak, ini ada sedikit kendala. Apa itu kendalanya? Ini Muhammad Reza Pali itu siapa ya Pak? Tak cari di grup-grup nggak ada ya Pak. Muhammad Reza Pahlavi. Itu grup ini reguler dia. Kenapa? Kok ikut di kelompok saya ya Pak? Oh gitu ya. Berarti ada ini ada tertukar nama itu kayaknya. Karena tadi dia presentasi dia pagi. Muhammad Reza Pahlavi. Iya Pak. Tak cari di Jadi grup. berarti Fajar dengan siapa ini? Mas Fajar dengan siapa? Kalau yang di share Pak Fahmi awalnya itu Ya. Fajar, Rifki, Ridwan, sama Nurul Pak. Ridwan, Nurul, Muhammad Farevi. 4 orang ya? Ya jadinya. Berarti dikurangin Reza jadi 3. Jadi 5 orang Pak awalnya Pak. Jadi dikurangi Reza jadi 5. Jadi 4. Oh. Pak. Oke, coba itunya sudah di ini belum? Oh, udah nih ya.
Ukhuwah Islamiyah ya. Ukhuwah Islamiyah. Sudah saya share di grup, Pak. Oke. Saya sudah buka ini dan apa namanya? Berarti yang tidak ada ya hanya Reza Pahlavi juga. Tadi juga mungkin saya soalnya datanya nggak ngopi dari mana-mana kecuali dari kampus itulah, ngambilnya dari situ aja, dari kampus itu. Mungkin ada tertukar, dia juga nanya ke saya, Reza Pahlavi itu tadi pagi, Pak ini saya masih ada filenya kalau nggak salah ini. Nah, Rizky Edwarta Samuel Sitorus. Nah ini dia nanya, Pak ini Rizky Edwarta ini orangnya kok nggak ada ya di reguler ini? Apa jangan-jangan di kelas karyawan Pak? Gitu. Ada nggak di sini Rizky Edwarta? Di kelas karyawan ini? Hanya Rifki sama Tegar Rifki. Ya udah nggak apa-apa. Ya, yang jelas kan apa namanya personil kalian masih ini kan, masih banyak kan. Jadi tetap jalan aja. Ukhuwah Islamiyah ya. Oke, coba dibaca-baca dulu ya. Sebentar, saya tambahkan dulu ininya. Nah, tadi. Pemateri sudah hadir semua? Kurang Rifki, Pak. Tadi saya hubungi tentang satu ya, Pak. Rifki Setiawan. Rifki ya, belum hadir. Kak Rifki agak telat Pak, baru pulang kerja. Gitu, oke. Jadi yang ada Fajar, kemudian Ridwan ya, kemudian sama Nurul Fauziah ya, sama Rifki. Rifki masih ditunggu ya. Iya Pak. Oke, baik. Ini ada 11 slide ya. Oke, ada hadis juga bagus ini, ada hadis-hadis dari hadis Rasulullah. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka dulu kameranya semuanya biar kita bisa betul-betul tatap muka ini walaupun dalam Zoom ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Baik rekan-rekan semua, kita sudah tidak terasa kita mungkin sudah hampir masuk penghujung di dalam materi pendidikan agama Islam. Sebetulnya kalau kita lihat secara sekilas pendidikan agama Islam gitu ya. Ini berbicara tentang isinya yaitu adalah bagaimana mendidik ataupun bagaimana memberikan stimulus-stimulus pendidikan ke dalam sebuah aktivitas sehari-hari kita gitu. Jadi isinya kalau ini adalah anak-anak yang kuliah di UIN atau di universitas yang Islam, dia akan lebih menjurus lagi, akan lebih spesifik lagi. Tapi karena ini adalah institut teknologi, anak-anak yang belajar di sini ataupun mahasiswa yang belajar di sini adalah mahasiswa-mahasiswa IT ya, informasi lah, teknologi dan lain sebagainya. Maka kita sedikit membahas yang dia cenderung agak universal, agak umum gitu. Makanya cakupannya juga tentang kaidah fikih, kemudian juga ada iman Islam dan ihsan, kemudian juga ada tentang nikah juga. Itu semuanya masih umum.
Tapi dari belajar yang umum ini terkait tentang Islam, mudah-mudahan itu menguatkan yang namanya keimanan kita, menguatkan yang namanya keislaman kita. Oh, ternyata belajar Islam ini luas gitu ya. Belajar Islam ini luas. Ternyata agama kita itu betul-betul sudah masuk ke segala lini kan gitu. Masuk ke semua lini kehidupan. Sampai urusan jenggot saja, sampai urusan jambang saja itu diatur di dalam agama Islam. Sampai kita ingin masuk ke kamar mandi saja dan keluar kamar mandi itu ada aturannya, ada adabnya, ada etika di dalam Islam. Bukan maksud Islam itu mengekang ya dengan adanya peraturan melalui maksudnya dengan doa-doa itu, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kemudian doa-doa yang sehari-hari itu. Bukan maksudnya mengekang atau memberatkan pemeluk agama Islam ataupun kita sebagai orang Islam, tetapi agar kita memiliki yang namanya sibghah. Sibghah itu identitas, gitu. Agar kita memiliki yang namanya identitas sebagai seorang muslim dan muslimah. Maka intinya jangan kita bosan menjadi orang baik, gitu. Di dalam berislam itu jangan sampai kita bosan menjadi orang baik, gitu ya. Kenapa bosan menjadi orang baik? Karena jadi orang baik ini selalu saja dirugikan. Selalu aja dapat imbasnya, selalu aja jadi kambing hitam. Oh enggak, tidak selalu seperti itu. Menjadi orang baik itu adalah sebuah pilihan, gitu. Adalah sebuah pilihan. Dan kita sebagai seorang muslim harus menyebarkan yang namanya kebaikan dan menabur yang namanya kemanfaatan antar sesama kan gitu. Jadi janganlah bosan-bosan untuk menjadi orang baik. Kalau kita sudah sering melakukan yang namanya maksiat, maka yuk sama-sama kita bercermin kan gitu. Kita bercermin, ya Allah, ya Rabbi, bermuhasabah kepada diri kita bahwasanya ini nggak baik saya lakukan, ini nggak betul saya lakukan kan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar dari pertama bulan Oktober sampai sekarang ini, ya tambahan-tambahan ilmu keislaman ini mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kalian dapat ini bermanfaat. Mungkin ketika di SMA ataupun ketika kalian sebelum masuk di perkuliahan ini, itu bayangan terkait tentang Islam itu masih belum luas kan gitu. Nah, dengan adanya pelajaran pendidikan agama Islam ini mudah-mudahan membuka yang namanya mindset kita. Oh, ternyata menjadi seorang muslim itu mindsetnya harus seperti ini. Ternyata menjadi seorang yang bermukmin ya, orang mukmin, oh mindsetnya harus seperti ini. Harus mengedepankan yang namanya mindset tawadu kan gitu, harus rendah hati. Kemudian kita juga harus saling toleransi di dalam tafahum, di dalam kemudian juga ta'awun. Tafahum itu saling memahami. Kemudian tafahum itu saling memahami, ta'awun saling tolong menolong gitu ya. Maka nanti akan dibicarakan di dalam ukhuwah Islamiyah tadi gitu. Jadi ukhuwah Islamiyah ini adalah saya ngasih mukadimahnya saja, nanti bisa kita lanjutkan secara detailnya oleh para pemateri. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antar orang-orang muslim dan muslimah. Gitu. Baik itu dia satu distrik ataupun satu negara, ataupun dia di luar negara kita. Jadi ukhuwah Islamiyah. Ini universal, ini skalanya bukan nasional saja, tetapi internasional. Gitu. Jadi ukhuwah Islamiyah ini kita dengan orang muslim yang ada di Arab, Mesir, kemudian juga di India, kita sesaudara. Jadi al-muslimu lil muslim kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Kan gitu. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bagaikan sebuah bangunan. Mereka saling menguatkan, ada yang menjadi tiangnya, ada yang menjadi pondasinya, ada yang menjadi jendela, ada yang menjadi pintu, kemudian tembok, semuanya saling menguatkan. Gitu. Idza ishtadda minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bil huma wassaham. Kemudian ketika apabila yang namanya salah satu ataupun salah seorang muslim itu sakit ataupun tertimpa musibah, tertimpa yang namanya bencana, maka kita sebagai muslim yang lain dikatakan tadi, kita harus ikut merasakan juga penderitaan mereka. Dan kemudian kita realisasikan dan kita terapkan dengan membantunya, mengirim bantuan sosial, mengirim bantuan ke Islam, bantuan kepada para orang yang terdampak bencana, tertimpa musibah kan gitu. Karena yashuddu ba'duhum ba'dhum. Nah, gitu. Kemudian ketika yang satu merasakan sakit, maka semuanya juga merasakan sakit. Jadi seperti halnya badan gitu. Ketika tangan sakit ini,
yang merasakan sakit bukan tangan saja, tapi semua badan pun tidak enak. Kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain ukhuwah Islamiyah ini ternyata ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama setanah air, sebangsa dan setanah air. Itu karena memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Bebas dari penjajahan ketika itu. Kita merdeka dari Belanda ataupun kita bebas dari penjajahan Belanda itu karena ada ukhuwah watoniyah. Kita cinta tanah air kita hubul waton ataupun kita cinta kepada tanah di mana kita lahirkan, kemudian menyatulah yang namanya solidaritas antar manusia ataupun antar orang di Nusantara ini, di Indonesia ini, akhirnya dengan motivasi ukhuwah watoniyah itu kita melawan penjajah dan memproklamasikan tahun 1945. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini lebih universal lagi, lebih umum lagi, itu sedunia. Nah, itu ada bantuan-bantuan kemanusiaan, ya kan, humanity, kemudian juga ada bantuan sosial dan lain sebagainya. Itu karena ada rasa ukhuwah insaniyah. Ya, jadi mungkin yang namanya orang-orang Kristen dan orang-orang, ada benarnya juga sih yang dikatakan Abu Janda itu. Bukan saya mendukung Abu Janda maksudnya. Orang-orang Muslim, orang-orang Kristen, Hindu, Buddha yang ada di Indonesia yang berbeda dari kita agamanya, mereka mungkin di dalam agama bukan saudara kita, tetapi mereka secara individu, secara bentuk manusianya ya, terlepas dari apa dia jabatannya, agamanya, itu juga saudara kita sesama manusia. Maka memanusiakan manusia, gitu. Maka nanti larinya ke toleransi itu, larinya ke toleransi. Toleransi harus yang bagaimana, kan gitu. Toleransi itu harus ke individunya, bukan kepada akidahnya. Kalau akidah kita masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi itu sih prolog sedikit dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan sama teman-teman kelompok 8 ya. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok 8. Sebelumnya kita mulai dulu kelas kita pada malam hari ini dengan bersama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kelompok 8 ya, saya serahkan sepenuhnya. Siapa moderatornya? Kak Fajar. Oke, silakan. Mas Fajar. Sekarang, Pak. Iya, ini udah 2021 ini. Kita nunggu dari tahun 2020. Ya, monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator di kelompok 8 dan pemateri yang lain akan menyampaikan materi yang terkait ukhuwah Islamiyah. Baik, langsung saja. Yang pertama ada
pengertian dari ukhuwah secara bahasa berasal dari kata akhum yang artinya saudara. Ukhuwah berarti persaudaraan. Dalam Al-Quran dijelaskan setiap mukmin adalah saudara yang diperintahkan Allah untuk saling mengikrarkan perdamaian dan berbuat kebajikan di antara satu dengan yang lain dalam rangka taat kepadanya. Firman Allah yang artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya saudara, sebab itu didamaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Terdapat di Quran surat Al-Hujurat. Untuk yang selanjutnya disampaikan oleh Kak Nurul, waktu dan tempat saya persilakan. Kok ada suara horor tadi itu? Padahal lagi pengajian ya, Pak. 2. Dalu atau hadis tentang ukhuwah Islamiyah. A. Hadis Ibnu Umar tentang orang muslim itu bersaudara. Ana Abdullahi ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu. Mbak Nurul, bisa diperjelas lagi suaranya? Aku bisa ngomong keras. Pakai headset ya, coba pakai headset Nurul. Ini teman-teman yang lain kurang kedengaran. Terima kasih. Ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdullahi ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu aqul muslimi al-yaslimuhu wa la yaslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim bersaudara kepada sesama orang muslim, tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh dibiarkan dianiaya oleh orang lain, dan siapa menyampaikan saya, Allah menyampaikan hajatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Pemaksaan. D. Hadis Abu Musa tentang mukmin itu ibarat bangunan. Ana Abi Musa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yasudu ba'du wasadaqa as-sabi'ah. Dari Abu Musa bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bagi sesama mukmin bagaikan bangunan yang kuat, menguatkan setengah pada setengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Salat. C. Hadis Ibnu Mas'ud tentang larangan memaki dan membunuh muslim. Ana Abdullahi Mas'udi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Dari Abdullah Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memaki muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adab.
Hadis Abu Hurairah tentang kewajiban muslim terhadap muslim lain. Ana Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi ala muslimi situn kila ma ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza maka fa'ajibhu wa idza tanasahaqa fanasah lahu wa idza atasa fahamidallaha fasamitahu wa idza maridu fa'udahu wa idza matta fatabihu. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kewajiban seorang Muslim kepada sesama Muslim lainnya ada 6. Lalu berkata, apa saja wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, jika bertemu berilah salam kepadanya. Jika dia mengundang maka datangilah. Jika dia meminta nasihat maka nasihatilah. Jika dia bersin kemudian memuji kepada Allah maka doakanlah. Yarhamukallah. Jika ia sakit maka tengoklah, dan jika dia mati maka antarlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Salam. Baik, untuk slide selanjutnya materi di hakikat ukhuwah Islamnya seharusnya Rizky Setiawan, karena Mas Rizky yang sedang dalam perjalanan mungkin bisa saya gantikan dahulu. Yang ketiga, hakikat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan nikmat Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103, Allah berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah. Bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. B. Perumpamaan tali tasbih. Di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. C. Merupakan arahan Rabbani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak akan mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Quran surat Anfal ayat 63. D.
merupakan cerminan iman. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya engkau mendapat rahmatnya. Selanjutnya dilanjutkan sama Mas Ridwan Prasetya, tempat mau persilakan. Baik, terima kasih Mas Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa faktor penghambat ukhuwah Islamiyah, di antaranya fanatisme, buta, dan bangga diri, menganggap kelompoknya paling benar, dan menganggap yang lain itu najis mughaladah. Sikap fanatik adalah sikap yang didasarkan pada keyakinan berlebihan. Sikap fanatik terhadap suatu isme atau aliran, sikap fanatik beresiko karena akan mengalami hambatan memahami orang lain, bahkan menganggap orang lain salah atau tersesat. 2. Karena sempitnya wawasan. 3. Kurangnya silaturahmi. 4. Kurangnya kasih sayang sesama manusia. 5. Membuktikan iman yang lemah, karena kurangnya iman mengakibatkan hambatnya ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya Mas Fajar. Upaya meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ada upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, yaitu ta'aruf, saling mengenal. Dengan adanya interaksi satu dengan yang lain, akan dapat lebih mengenal karakter individu. Perkenalan meliputi penampilan fisik, jasadiah, pengenalan pemikiran, fikriyan, mengenal kejiwaan, nafsian, dan ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan, karakter, emosi, dan tingkah laku. Setiap manusia tentunya punya keunikan dan kekhasan sendiri yang mempengaruhi kejiwaannya. Proses ukhuwah Islamiyah akan terganggu apabila tidak mengenal karakter kejiwaan ini. 2. Tafahum, saling memahami. Maksud saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga segala macam kesalahan pahaman dapat dihindari. 3. At-ta'awun, saling tolong-menolong. Dalam hal ini, di mana yang kuat menolong yang lemah dan yang mempunyai kelebihan menolong yang kekurangan. Saya ulangi, dalam hal ini di mana yang kuat menolong yang lemah dan yang mempunyai kelebihan menolong yang memiliki kekurangan. Sehingga dengan adanya konsep ini, maka kerjasama akan tercipta dengan baik dan saling menguntungkan sesuai fungsi dan kemampuan masing-masing. 4. Takaful, saling menanggung atau senasib penanggungan atau saling memberi jaminan. Dengan adanya tafakul akan menumbuhkan rasa aman jika ada rasa khawatir dan kecemasan untuk menghadapi kehidupan. Karena merasa bahwa saudara sesama muslim tentu tidak akan tinggal diam ketika saudara lain sedang dalam kesusahan. Cukup Mas Fajar. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Dari materi tersebut, apakah teman-teman ingin ada yang ditanyakan?
Silakan mau di chat atau di unmute bisa. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ini sudah banyak lah terbuka sebetulnya untuk ruang-ruang pertanyaan ya. Jadi tadi juga ada dijelaskan sama pemateri itu, tafahum, ta'awun, bahkan ada takaful tadi ya. Nah itu mungkin bisa bisa dijadikan sebagai bahan pertanyaan juga ini. Coba saya pengen melihat berapa orang ini yang hadir. 23 ya. Ya Pak. Ini saya stop dulu ya Pak. Apa? Share screen-nya? Iya Pak. Ya. Ya silakan langsung dibuka termin pertanyaan. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya di kolom komen, di kolom chat box bisa, atau mungkin bisa di unmute. Saya mau tanya, Ya, silakan. tadi kan di faktor penghambat ukhuwah Islamiyah itu ada salah satunya fanatisme buta dan bangga diri. Menganggap kelompoknya paling benar dan menganggap yang lain adalah najis mugaladah. Bisa tolong dijelaskan nggak arti dari najis mugaladah? Terima kasih. Baik, Mbak Ana, untuk pertanyaannya kami cek dulu ya. Yang lain mungkin silakan, ada Aldi Setiawan di sini. Saya ingin yang belum pernah bertanya ini silakan tunjukkan Eksistensimu. tunjukkan gigi dan behelnya tadi itu. Ya, ada Tegar, Mas Tegar. Rizky Gilang Wijaya, nah ini mana Rizky Gilang Wijaya ini? Kemudian siapa? Lisa Rahmawati, ya silakan. Ini Mas Ridwan ini tinggalnya di mana? Mas Ridwan Prasetya ini. Di Jogja, Pak. Oh, ini dari Jogja ya? Iya, betul. Nah, itu Pak Abu Bakar Basir bentar lagi 8 Januari pulang itu. Sukoharjo. Jogja ini kemarin baru meninggal ya. Pak Oh, Kiai Apek ya. itu yang dari pondok itu ya? Ya, baru meninggal itu Pak Kiai Apek itu. Memang tahun 2020 ini luar biasa. Banyak ilmu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wafatnya para ulama. Gitu. Kiai saya saja Gontor itu 2 orang meninggal ketika bulan Ramadan kemarin sama 1 bulan yang lalu. Itu dua-duanya pimpinan pondok meninggal. Kemudian juga banyak juga sekarang ini tokoh-tokoh besar meninggal tahun 2020 ya. Ki Haji Maimun Zubair meninggal juga kan tahun 2020. Kemudian juga siapa lagi saya? Pak Habibie itu 2020 atau 2019 ya Pak Habibie ya? 20 Pak. Setelah Didi Kempot. Pak Habibie. Oh Didi Kempot. Pak Habibie kan Belum. setelah Pak. Ya intinya tahun 2020 ini selain banyak ada pandemi, kita juga memang tahun kesedihan kalau menurut saya. Silakan di chat itu ada pertanyaan kayaknya dari Mas Atta. Baik, Mas Atta Isanugraha, kami save dulu untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya?
Mas Fajar, saya mau nanya Mas. Apa sih keutamaan dan keuntungan sebuah ta'aruf daripada pacaran? Itu aja sih Mas, mungkin Mas yang saya tanyakan. Keuntungan dari ta'aruf ya Mas Reza. Iya, maksudnya hal-hal yang lebih menonjol ketimbang pacaran itu apa gitu. Ya Mas, kami simpan dulu. Kita Oke, ada siap. 3 pertanyaan dari Mbak Ana, Mas Prata Esa, dan Mas Reza. Baik, untuk Kak Ana masih setai? Masih, Masih semangat? masih. Tunjukkan gigimu, nah. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Ana akan dijawab oleh Kak Nurul Fauziah. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya najmul ghaib itu kan najis besar. Kalau di sini kan tadi ada fanatisme, apa ya tadi? Fanatisme apa ya? Buta Ya, dan itu- bangga diri. Ya, fanatisme buta dan bangga diri itu maksudnya, jadi kayak ini kan najmul ghaib itu kan najis besar. Maksudnya kayak kita itu benar-benar kayak menganggap orang lain tuh kayak udah gitu. Jadi kita itu terlalu merendahkan orang itu. Jadi itu yang menghambat ukhuwah Islamnya itu di situ. Tuh. Jadi kayak nggak peduli gitu sama orang lain, urusan orang lain gitu. Jadi kita itu nganggap diri kita itu yang paling benar. Itu sih kalau menurut saya. Oh, bisa diterima kan? Bisa. Terima kasih. Atau mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan biar lebih spesifik.
Gimana? Sudah berapa soal? Sudah berapa pertanyaan? Ada 4, Pak, tambah si Mas Reza tadi. Ini sudah 4. terjawab 1 dari Kak Ana. Oke. Tadi pertanyaan selain dari Mas Atta Esa apa tadi? Saya tadi tinggal masukin mobil bentar. Gimana, Pak? Pertanyaan selain dari Atta, dari Mas Atta apa tadi? Dari siapa saja? Dari setelah Mas Atta tadi ada dari Mas Reza terkait keuntungan dari keunggulan dari ta'aruf dibandingkan pacaran, Pak. Oh iya. Kemudian apa lagi? Ada dari bukan pertanyaan nih Pak Soleh. Pak Soleh itu laporan. Ya, laporan, Pak. Laporan bajunya Betul basah, Pak. Ah. Kalau basah langsung ganti baju ya, Pak Soleh. Di jalan. Langsung minum yang hangat-hangat Pak Soleh ya. Ya. Silakan mungkin langsung bisa dijawab atau bisa diolah dulu, mau diolah dulu. Ya, untuk dari Mas Reza tadi untuk pertanyaannya terkait keunggulan ta'aruf dibandingkan pacaran ya, Mas ya. Jadi ada beberapa keunggulan. Yang pertama itu ta'aruf bisa menjadi sarana untuk saling menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjauhi zina dan khalwat berdua-duaan. Yang kedua, ta'aruf lebih pahit. Pasalnya proses ta'aruf lebih fokus pada saling bertukar informasi mengenai jati diri calon pasangan yang akan dinikahi. Baik kebaikannya maupun keburukannya tanpa dibungkus dengan kepura-puraan. Yang ketiga, lewat ta'aruf bisa mengumpulkan informasi mengenai calon pasangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa harus sering jalan layaknya orang pacaran. Jadi nggak banyak keluar duit nonton atau main kemana gitu ya. Yang selanjutnya, yang keempat, ta'aruf lebih hemat. Berbeda dengan orang pacaran yang banyak mengeluarkan uang tanpa kepastian untuk menikah di kemudian harinya. Banyak seperti contohnya yang sekarang anak-anak pacaran, jalan berduaan gitu loh Mas, di mall, terus pergi liburan berduaan, endingnya nggak jadi nikah kan, rugi hati, rugi uang juga kan Mas. Geng. Ya. Yang kelima, jika memang ada kecocokan, setelah ta'aruf bisa lebih cepat ke proses lamaran hingga nikahan. Dan jika tidak menemukan kecocokan, maka tidak akan ada kata putus yang bisa menyakitkan salah satu pihak. Cukup tidak dilanjutkan saja proses ta'arufnya. Kan kalau pacaran kan putus, ngambek. Terus kalau itu ya ada yang mau bunuh diri lah atau langsung cari pelarian lah gitu kan ada. Yang jelas sih lebih untuk menghindari dosa sih untuk ta'aruf itu, jadi jauh dari fitnah, zina gitu Mas Reza. Mungkin Mas Reza mau menjalankan ta'aruf lebih baik itu Mas daripada pacaran. Jadi intinya lebih kepada mengantisipasi perzinahan gitu Mas ya? Ya salah satunya perzinahan. Oke. Ya. Terima kasih Mas. Ya sudah cukup jelas tadi Mas Reza? Sudah cukup jelas. Terima kasih Mas Fajar. Ya sama-sama Mas Reza. Mas, seterusnya dari pertanyaannya yang bertanya najis mughaladah tadi siapa ya? Ana.
Udah kan, Mbak? Udah sama Nurul. Oke, siap. Jadi tinggal yang pertanyaan dari Kak Esa, Kak Ada. Baik untuk jawaban dari Mas Atta Esa Nugraha akan dijawab oleh Mas Ridwan Prasetya. Monggo Mas Ridwan. Baik, terima kasih Mas Fajar. Ini mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Esa. Coba jelaskan pentingnya ukhuwah di era sekarang, di saat umat terpecah dan sedang ramai masalah vaksin COVID yang sedang ramai dibincangkan saat ini. Ada yang setuju untuk kebaikan, ada yang tidak karena ketakutan. Baik, untuk membangun ukhuwah tidak hanya terjadi dan tindakan-tindakan besar. Semua bermula dari hal-hal kecil yang merupakan pandemi ini merupakan tantangan bagi masyarakat dunia, termasuk bangsa di Indonesia ini pada khususnya. Keberadaan pandemi yang cukup menyulitkan ruang gerak masyarakat ini jangan sampai menjadi alasan untuk tercerai-berai. Sebagai manusia, makhluk berakal yang beragama dan berbangsa, sudah selayaknya bagi kita untuk bisa meningkatkan rasa kemanusiaan terhadap sesama, saling peduli dan mengasihi satu sama lain. Apalagi di masa sulit seperti saat ini. Sebetulnya pada masa sulit saat ini menjadi momentum atau kesempatan kita untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita terhadap sesama manusia, seperti menolong orang yang kesulitan di masa pandemi ini atau terkena dampak dari pandemi ini seperti PHK, terus menurunnya pendapatan dari usaha-usaha menengah. Lalu apa masalah vaksin COVID ini ya? Sebetulnya ini merupakan suatu hambatan ukhuwah. Ada perbedaan demi kebaikan dan ada yang menganggap karena itu sebuah ketakutan. Ini sebuah faktor penghambat ukhuwah Islamiyah, tapi seharusnya ini bukanlah menjadi hal yang untuk memecah belah kita sebagai umat manusia. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita bisa menambah wawasan terhadap vaksin-vaksin COVID ini yang nantinya kemungkinan akan diedarkan ke seluruh umat di Indonesia. Perlu kita memahami apakah vaksin COVID ini merupakan obat atau vaksin yang halal atau vaksin yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti itu.
Seperti itu Mas Fajar, cukup. Bagaimana Mas Esa? Baik, sama-sama Mas Esa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mau menambahkan dari jawaban tadi. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan sekian ya Pak. Saya sedikit ingin menambahkan lah ya. Jadi sekarang ini kita di Indonesia terkait masih ukhuwah ya. Sekarang banyak muncul khususnya saya sebutkan tempatnya ataupun geografisnya di Jawa Tengah itu. Jadi kelompok-kelompok dalam Islam ini di Indonesia saja sudah terbagi berapa kelompok gitu kan. Ormasnya sudah terbagi banyak juga ormasnya. Jadi mereka ini bertoleransi sangat amat bertoleransi kepada orang non Muslim gitu. Dan sampai menjaga gerejanya kan gitu, sampai membawa tumpeng ke dalam gereja. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, melihat mereka ini adalah kelompok yang saya sebutkan aja ya, Banser gitu kan. Banser ataupun GP Ansor lah, gitu. Yang baru-baru ini panglimanya ataupun Panglima Banser itu menjadi Menteri Agama kan gitu. Nah, bagaimana kalian melihat ini gitu, kelompok 8? Bagaimana kalian melihat toleransi yang diberikan oleh kelompok tersebut kemudian sampai membawa tumpeng, kadang bercampur. Jadi yang namanya realita akidah yang ada di situ bercampur karena banyak sekali kita lihat dari video-video yang tersebar di dunia maya ya ataupun di media sosial itu. Ada santri, saya nggak tahu santri atau siapa, menabuh rebana kan gitu. Kemudian di depannya ada Santa Claus yang sedang menari-nari gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga ritual azan di dalam gereja gitu. Entah maksudnya apa, tujuannya apa, saya juga tidak tahu. Maka nanti mungkin kita bisa buka diskusi kita tentang ini. Kemudian juga ada nyanyian ibu-ibu qasidahan kan gitu. Mereka bernyanyi di atas panggung, kemudian juga dibarengi sama para biarawati. Makanya jadi bernyanyi, mereka nyanyinya jilbab putih gitu. Karena kebetulan biarawatinya pakai seperti halnya jilbab itu, tapi terlihat kelihatan ya pakaian biarawati putih gitu. Jadi dengan orang non Muslim mereka luar biasa bertoleransi, gitu kan. Tetapi dengan sesama Muslim, mereka kadang malah mengesampingkan ukhuwah itu sendiri. Gitu. Ini kan pembahasan kita ukhuwah Islamiyah, gitu kan. Nah, ini bagaimana teman-teman melihat ini, gitu. Dan sikap kita sebagai Muslim yang moderat, sebagai Muslim yang tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan, maksudnya bukan mengambang ya. Moderat ini adalah sifat wasati ataupun sifat wasatiyah. Sifat moderat ini adalah ideal gitu. Jadi tidak terlalu ekstrim ke kiri dan juga tidak mabuk dengan yang namanya dogma-dogma agama gitu ya. Jadi silakan mungkin kalian, ini saya lempar sebagai pancingan. Jadi teman-teman mungkin bisa memberikan yang namanya masukan ataupun tambahan kan gitu. Nah, melihat hal ini bagaimana?
Jadi kelompok besar ini bukan hanya ada di Jawa Tengah saja, tapi kan di semua tempat di Indonesia itu ada. Nah, bagaimana kita melihat ini? Itu ya, silakan. Bentar Pak, merangkai kata-kata Pak, kalimat. Silakan teman-teman yang mau komen dan menyanggah, terutama yang belum pernah. Yang tadi saya sebutkan itu yang belum pernah sama sekali. Yang belum pernah nanya lah, ataupun menambahkan dan lain sebagainya kan gitu. Kalau mengomentari hal tersebut sih Pak, kalau seperti ada tumpeng dibawa ke dalam gereja, seperti hadroh diiringi dengan birawawati atau Santa Claus itu toleransi yang sangat berlebihan, dan hal yang berlebihan itu menurut saya kurang baik. Jadi itu seperti toleransi yang terlalu berlebihan sih Pak. Jadi kalau bisa sih mungkin kita jalanin sebuah toleransi, umpamanya hadroan terus ada orang yang non mau ikut, itu lebih baik tidak mengenakan apa yang namanya kan biarawati mengenakan seperti seragam, itu lebih baik menggunakan pakaian yang biasa-biasa semua. Jadi untuk yang lain tidak ada pandangan yang bagaimana gitu, terlalu ekstrim sih Pak. Ini Pak sedikit komentar dari saya Pak. Ya, yang lain coba gimana? Mas Ridwan mungkin? Atau siapa lagi tadi yang satu kelompok ini? Nurul mungkin? Mbak Nurul mungkin mau berkomentar. Dari kacamata perempuan bagaimana melihatnya? Siapa tahu banser itu kan ada yang perempuan juga kan? Ada nggak banser perempuan itu? Ini saya pakai dua perangkat ini, satu handphone, satu laptop. Karena saya merasa dirugikan kalau pakai laptop wajah saya. Kenapa Pak? Gelap, agak gelap. Ya. Tetapi ingin tampil jiwa muda ya Pak. Iya. Ya, orang saya masih muda juga kok. Oke, silakan teman-teman yang lain. Tadi saya sudah share itu ya, itu ada sedikit hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 6 tahun 2018 tentang masalah strategis kebangsaan. Nggak semuanya sih ya, saya penggal saja tentang ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah, kemudian ada ukhuwah insaniyah di situ. Ini konteksnya Indonesia ya, konteksnya Indonesia. Gitu. Dan kita kebetulan sekali tinggal di Indonesia ini yang dia budayanya banyak banget. Sukunya banyak, budayanya banyak, kemudian bahasanya juga sangat banyak sekali. Kalau orang di Arab ataupun di Timur Tengah, mereka ya satu wajah ya. Satu ras mereka, rasnya ras Arab. Maka ras Arab itu tersebar dia. Dari Arab Saudi, dari daerah
Timur Tengah ataupun dari daerah Hijaz ya, namanya daerah Hijaz, menyebar sampai ke barat Afrika, Maroko, kemudian sampai ke Asia Tengah yaitu di Pakistan. Itulah ras Arab itu di situ sampai situ. Bahkan ada yang sampai ke Turki juga. Nah, Turki itu wajahnya juga masih wajah pengaruh Arab juga gitu. Mereka satu ras ataupun mereka satu suku gitu kan. Tetapi bahasanya walaupun bahasa Arab, dialek setiap negara berbeda-beda. Tetapi dari Maroko sampai Pakistan, ketika ada orang yang berbicara bahasa Arab resmi, mereka paham. Gitu. Itu kelebihan mereka di sana. Gitu. Nah, sekarang ini kita majemuk pluralis ya negara kita ini. Nah, dengan adanya kemajemukan yang seperti ini, bagaimana kita menciptakan ukhuwah itu? Maka tadi tertuang di fatwa MUI yang tadi yang saya bacakan. Terbagi menjadi 3. Monggo silakan yang lain ingin menambahkan, dan juga saya ingin Ridwan sama Nurul Fauzi mungkin ada jawaban dari yang toleransi tadi. Silakan. Gimana Mas Ridwan, Mbak Nurul, ada ini komen atau teman-teman yang lain? Jangan dibuat sepi kelasnya, kasihan. Iya Pak, tadi udah tanya-tanya tuh si Ridwan mau menyampaikan sesuatu Pak. Ya, silakan. Mari Mas Ridwan. Karena yang bertanya sudah 4 ya lebih ya, jadi ya boleh nggak apa-apa kalian bertanya hal-hal di luar dari konteks pembahasan kita, nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab nanti akan saya jawab. Kan Mas Ridwan mau bertanya terkait mau nikah. Waduh, mau nikah ya? Insya Allah Pak. Pak mau Ya. tanya nih Pak, mau tanya aja gimana Pak? Boleh nggak Pak? Ya monggo, silakan. Ya mau tanya Pak. Ini kan di Jogja kan ada Ustadz terkenal nih Pak. Namanya Ustadz Miftah. Tahu ya Bapak? Miftah apa Gus Miftah? Gus Miftah ya. Oh Gus Miftah ya. Ya. Beliau kan sering berdakwah di hiburan malam, seperti di kafe-kafe, di tempat yang Di Sakem ya Mas Ridwan. Ya, salah satunya Mas Fajar sampai hafal itu Pak.
Mas Fajar yang sana kali ya. Nah, itu termasuk sebuah toleransi atau merupakan bentuk ukhuwah atau mendekatkan manusia atau apa ya namanya ya, sesama manusia, sesama pemeluk, seperti itu Pak. Udah Mas Ridwan. Udah Mas Fajar. Besok ikut dakwahnya ya Mas. Insya Allah. Tadi saya tinggal sebentar, coba diulangi sedikit agar ringkas. Baik Pak, itu kan Gus Miftah itu termasuk orang yang terkenal atas dakwahnya di tempat-tempat kafe, di tempat-tempat hiburan malam, di tempat yang disebutkan Mas Fajar tadi, itu merupakan toleransi atau sebuah ukhuwah pendekatan atau mendekatkan, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini ya, ketika kita melakukan amar ma'ruf, ya amar ma'ruf kan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kebaikan, mengajarkan kebaikan. Gitu. Sebetulnya amar ma'ruf dengan nahi mungkar itu sepasangan. Gitu. Ketika kita mengajak kepada yang baik, maka kita juga harus vokal terhadap hal-hal yang mungkar. Gitu. Hey, jangan terlalu ini, jangan terlalu itu. Yuk sama-sama kita ke masjid, ngajak masjid itu amar ma'ruf. Kemudian jangan dekati yang namanya diskotik, itu dosa. Gitu. Biasanya yang kita tahu orang-orang yang amar ma'ruf ini biasanya disebut orang-orang yang nanam padi gitu ya, nanam padinya. Kemudian yang dia bernahi mungkar itu yang nyabutin rumput-rumput apa namanya liarnya gitu, rumput liar dia dapat di sawah itu. Kita tahu bahwasanya biasanya yang nahi mungkar ini jamaah tabligh, FPI gitu kan. Jadi urusan-urusan yang keras-keras ini biasanya diserahkan kepada FPI, kemudian juga sama jamaah tabligh. Jamaah tabligh luar biasa kalau ngajak kepada amar ma'rufnya, tapi nahi mungkarnya juga kuat juga mereka. Gitu. Nah, sekarang kita melihat jawabannya dari sisi siapa dulu gitu. Mas, kita lihat konteksnya di daerah kita misalkan. Kalau di daerah kita itu masih banyak orang yang lari dari agama ataupun lupa terhadap agama, jauh dari agama, ya kita upayakan orang-orang yang dekat itu dulu, gitu ya. Orang-orang yang dekat itu, ini menurut pandangan saya dan melihat dari berbagai konteks dan juga sumber-sumber yang ada, gitu. Jadi kita utamakan skala prioritas yang sekitar kita dulu, gitu. Jangan dulu lah kita pikirkan yang diskotik itu dan lain sebagainya, gitu. Karena masuk ke situ saja kita sudah zina mata kan gitu. Sudah berzina mata. Zina mata ini lumayan juga, berat juga kan gitu. Nah, kita sampaikan dulu yang di masjid, yang ringan-ringan dulu kan gitu. Tetangga kita, sekitar kita, atau bahkan kita dakwah di diskotik. Bukan saya melarang ataupun saya tidak setuju dengan ekstrim ya. Jangan-jangan kita dakwah di diskotik, ternyata tetangga kita masih belum sholat. Gitu kan.
Jangan-jangan kita dakwah di diskotik, ternyata tetangga kita dia lupa sama zakat fitrahnya, gitu. Dia nggak pernah ke masjid, gitu. Itu tanggung jawab kita juga sebagai tetangga, gitu kan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka silakan memuliakan tetangganya. Fal yukrim jarohu, kan gitu. Maka dia harus memuliakan yang namanya tetangga dia, gitu. Nah, tetangga kita yang dia masih jauh dari agama itu sebagai tugas kita juga. Ya mungkin Gus Miftah ini berpikir, oh sudah banyak alhamdulillah ustadz-ustadz yang sudah berdakwahnya mungkin di tempat-tempat yang dia mainstream gitu, di masjid, kemudian di lapangan, kemudian di ini di tempat-tempat yang memang identik menjadi lumbung umat Islam gitu kan. Tapi mungkin itu sebuah terobosan juga bagi Gus Miftah untuk dakwah di diskotik, karena di diskotik kan orang-orang Islam juga kan di sana, orang-orang Islam juga. Kalau secara hukum ya sebetulnya mubah. Sebetulnya mubah. Apa artinya mubah? Mubah di sini boleh. Kalau secara hukum Islam itu mubah. Kenapa mubah? Karena segala sesuatu ketika tidak ada dalil yang spesifik menunjukkan itu haram ataupun wajibnya ataupun halalnya, maka dia hukumnya mubah. Saya memakai jam misalkan ya, saya memakai jam, saya memakai handphone gitu kan. Itu hukumnya mubah. Ya tidak bersalah dan juga tidak berdosa dan juga tidak mendapat yang namanya pahala. Gitu. Tapi ketika ada dalil yang memang mengharamkannya, ya maka dia akan menjadi haram. Ketika ada dalil yang dia menghalalkannya, maka dia akan menjadi halal. Gitu. Maka dari berbagai keterangan ini kita narik kesimpulan nih. Ya menyampaikan dakwah, seruan kebaikan dalam konteks ya, maksudnya mengajak banyak orang di diskotik itu ya memungkinkan saja. Asalkan ya norma-norma protokoler yang ada di diskotik itu jangan sampai menimbulkan mafsadat, ataupun mafsadat ini kerusakan. Ya, jangan sampai menimbulkan kerusakan. Kalau memang ada di situ yang namanya maslahah, maka silakan diambil. Nah, ini sebagai seorang muslim kita harus menimbang itu. Menimbang sisi maslahah dan sisi mafsadat. Kira-kira kalau saya melakukan ini, sisi keselamatannya ada lebih cenderung kepada sisi keselamatan apa cenderung kepada kerusakan gitu. Ini sebagai seorang muslim pandangan kita harus seperti itu, mindset kita harus seperti itu. Saya dakwah di diskotik nih, kira-kira akan memberikan dampak yang positif atau dampak yang negatif bagi orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Tetapi saya tadi mengingatkan ya, ataupun saya garis bawahi bahwasanya kita jangan yang muluk-muluk dulu, jangan ke diskotik dulu lah. Kalau misalkan untuk diri kita sendiri, kita ajak orang-orang sekitar kita ya untuk masjid, minimal untuk masjid dulu, memperbaiki yang namanya sholat. Tuh. Jadi saya tidak melarang, ya itu pandangan saya. Mungkin Mas Ridwan bisa menyimpulkan sendiri ya. Saya tidak ekstrim melarang ataupun tidak juga menunjukkan bahwasanya itu perbuatan yang sangat jauh dari toleransi ataupun sangat bertoleransi. Intinya orang-orang yang dalam diskotik itu adalah saudara kita sebangsa juga dan setanah air gitu. Dan mereka juga sama, ada orang-orang yang muslim juga gitu kan. Tetapi mungkin pintu hidayah ataupun risalah Islam ini belum menyentuh hati mereka kan gitu. Itulah mungkin yang dipandang ini harus saya lakukan oleh Gus Miftah itu. Oke. Jadi itu mungkin jawaban dari saya. Nah, terkait tentang toleransi, terkait tentang toleransi ini kita ke individu, itu toleransi sesama non-muslim ya, itu kita ke individu, itu toleransi. Ya, misalkan keluarga tetangga kita non-muslim, Hindu atau Buddha ataupun Kristen lah katakan gitu. Kemudian dia kecurian ataupun kemalingan gitu. Kita sebagai tetangga yang berdempetan dengan rumahnya itu wajib menolongnya, wajib lapor polisi, bantu dia gitu. Walaupun dia Kristen, walaupun dia Buddha, walaupun dia Hindu, gitu. Toh itu tidak ada dampak-dampak yang akidah ya, maksudnya dampak yang akidah membahayakan akidah kita tidak ada. Toh dia juga tidak mengajak yang namanya untuk
mengajak kita beribadah ke gereja ataupun apa enggak kan. Tapi kita sesama atau sesama manusia ya, bangsa dan setanah air, kita harus wajib melindungi. Bahkan Islam pun mengajarkan itu juga. Saudara kita, tetangga kita kebanjiran, ya kita membantu juga walaupun dia non Muslim gitu. Tapi kalau ngajaknya, Mas, ini kami ada acara Natalan di rumah nih, gitu. Silakan mau gabung nggak gitu. Nah kalau udah kayak gitu silakan. Oh Pak, mohon maaf, saya belum bisa gabung dan juga saya belum bisa mengucapkan yang namanya Selamat Natal gitu. Karena memang di dalam agama saya dan itu adalah pegangan buat kami tidak mengucapkan itu kepada teman-teman dari Kristen, dari Kristen. Gitu. Ya mohon dimaklumi saja, mohon dipahami saja. Toh mereka juga tidak memerlukan yang namanya penyampaian Selamat Natal kepada kita. Mereka tidak dirugikan, mereka juga tidak memerlukan kan gitu. Ya, jadi toleransi itu adalah sesama individu. Tetapi kalau sudah memasuki ranah akidah, itu yang harus kita hati-hati, jangan sampai tercampur. Nah, tadi yang ritual azan di dalam gereja, kemudian nyanyi-nyanyian bersolawat bersama para biarawati, kemudian solawat, di depannya ada Santa Claus yang joget-joget. Itu sudah mencampurkan yang namanya ritual peribadatan antara agama kita dengan agama yang lain. Itu sudah masuk ke dalam akidah. Itu kalau dilihat sama orang-orang awam, ya bahayanya kalau dilihat sama orang-orang awam, itu akan dibenarkan oleh mereka, kan gitu. Wih, ternyata bisa juga ya azan di dalam gereja. Nah, kan? Wah, ternyata Santa Claus bisa sholawatan juga sambil rebanaan, kan gitu. Wah, ternyata para biarawati ini bisa sambil sholawatan juga sama ibu-ibu kosidahan. Nah, itulah kalau ketika dilihat semua orang awam, maka akan berbahaya. Itu intinya kita, catatan dari saya tadi, kita boleh bertoleransi, saling memahami, saling tolong-menolong, kemudian saling takaful tadi, saling melindungi lah ya. Itu ketika sesama individunya. Tapi kalau sudah dalam ranah akidah, ya mohon maaf, lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'bud. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Oke, silakan mungkin yang lain. Itu dari Pak, anak saya di ada chat tanya itu, di Pak. chat. Ya, coba dibaca Ana Sylvia pertanyaannya. Awal RTU itu nikah, apa ya? ortu awal nikah RTU berdasarkan itu agama Islam. gimana? Coba ulangi. Orang tua awal nikah berdasarkan agama Islam. Tapi dapat 2 Ya. tahun, suaminya itu pindah ke agama semula, yaitu Kristen. Terus dia punya anak masih SD, agamanya tuh di kakak Islam. Tapi di sekolah ini di sekolah Kristen dan mempelajarinya agama Kristen. Kalau ada hari raya Natal, Imlek, Idul Fitri, si anak tuh ikut merayakan. Nah itu gimana menurut Bapak? Dan saya sebagai tantenya, saya harus gimana gitu. Terima kasih. Nah, ini adalah hasil dari kemajemukan agama yang ada di Indonesia ya gitu. Terus ibunya agama Islam. Iya, tapi udah meninggal. Innalillah. Kasian juga ya. Jadi dia sekarang ini tinggal sama ayahnya, gitu kan, ayahnya yang Kristen. Iya. Baik. Jadi terkait tentang ini, sebetulnya ini adalah pengaruh dari orang tua sendiri kan gitu. Makanya saya dulu ketika awal itu saya pernah sampaikan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi yang dilahirkan ke dunia ini itu intinya mereka fitrah. Maksudnya fitrah itu apa? Suci mereka. Bagaikan kertas putih yang tidak ada nodanya kan gitu. Kemudian yang menjadikan mereka Kristen itu orang tuanya, kemudian juga ibunya, menjadikan mereka Majusi, kemudian juga menjadikan mereka menjadi Yahudi itu orang tuanya. Nah, statusnya anaknya bagaimana? Maka
dalam perspektif agama, si anak dikembalikan kepada orang tuanya, kan gitu, dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, kemudian kita posisi tantenya bagaimana? Ya jujur saja nggak ada otoritas kan gitu, tidak ada otoritas. Karena kenapa? Karena memang orang tua yang laki-lakinya itu sudah apa namanya, menariknya ataupun tinggal bersamanya kan gitu. Jadi kita sebagai seorang tante ya, ataupun kamu sebagai seorang tantenya, ya kita jangan sampai memutuskan hubungan gitu. Jangan sampai putuskan hubungan sama dia, jangan sampai. Walaupun si anak tersebut nanti besarnya akan menjalankan agamanya dalam Kristen gitu. Kita sebagai tantenya jangan sampai putus hubungan. Dan jangan sampai ya bolehlah menanyakan ke orang tuanya, nanti nasib si anak ini gimana, maksudnya nasib keponakan siapa namanya, mungkin namanya adalah si Fadil gitu. Denis. Nah, jadi Fadil Danis ya. Iya. Jadi Danis ini nanti ke depannya bagaimana, dia mau Islam atau mau Kristen, yaitu dikembalikan kepada anaknya lagi. Gitu. Tapi kalau memang dari keluarga besar Ana Selvia ini ingin menyelamatkan, diusahakan dia ditarik ke dalam Islam, gitu, ditarik ke dalam Islam. Tapi kalau itu menimbulkan konflik dengan ayahnya ya lebih baik nanti jangan, lebih baik tidak usah, gitu. Tapi nanti ketika anaknya dewasa, silakan dia untuk suruh memilih mau ikut Kristen dengan ayahnya atau mengikuti agama ibunya, gitu ya. Jadi kita jangan sampai membuat apa ya, pusing si anak ketika sekarang ini gitu. Nanti mungkin ketika sudah dia balik ataupun pada waktunya nanti kita tanyakan dia mau berislam atau mau menjadi Kristen gitu kan. Ya, jadi itu ya. Tapi jangan sampai kita memutus hubungan tali silaturahim dengan keluarga Danis dan ayahnya itu. Ya, Danis sama ayahnya jangan sampai gitu. Ya, Pak. Ya, mungkin yang Terima lain. kasih penjelasannya. Ya. Masih ada yang lain? Pak Doni biasanya rame ini, Pak Doni. Pak Soleh? Mas Topan mungkin. Pak Agus nggak kelihatan lagi nih, udah 2 minggu dia. Ada Pak Agus? Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada silakan kelompok 8 silakan ditutup, boleh ditutup.
Silakan Pak Mas Ridwan, mungkin bisa ditutup dulu dari ini penyampaian materinya. Atau Mas Fajar. Sama closing statement ya, simpulan apa gitu. Mana kelompok 8? Cek. Maaf, Pak. Ya, boleh ditutup dulu. Baik, terima kasih teman-teman dan Pak Fahmi. Saya cukupkan sekian presentasi dari kelompok 8. Bila banyak salah kata kami, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terkait tentang, saya mau nanya di ini ya, di Jabotabek ya, kan di Lampung ya. Vaksin sudah ini ya, sudah mulai didistribusikan dan sudah mulai penyuntikan, belum ya? Vaksin Berita-beritanya sih baru distribusi, Pak. Belum sampai ke pasien. Baru distribusi saja ya. Berarti belum ada secara bukti fisiknya, maksudnya belum ada penyuntikan kepada kita ya? Belum ya? Oke. Ya, jadi terkait tentang pembelajaran kita, karena kita sudah masuk penghujung ya nih, Pak Soleh, kita sudah masuk dalam penghujung juga, dan mungkin presentasi akan selesai pada kelompok 9 dan kelompok 10 kan, 2 kelompok lagi. Maka dari sekarang saya minta teman-teman di review lagi materi dari materi 5 kalau nggak salah sampai materi 10 nanti gitu. Karena kita selesai nanti insya Allah pada bulan Februari awal-awal kalau nggak salah. Ya. Atau mungkin masuk minggu kedua dalam bulan Februari. Jadi masih ada sebulan lagi kira-kira yang namanya kuliah online kita. Dan insya Allah yang namanya UAS-nya nanti terkait tentang UAS, ya mungkin masih, ya saya lempar sekarang kepada rekan-rekan semuanya. Kira-kira bentuk UAS-nya mau bentuk yang seperti apa? Apakah mau seperti kemarin multiple choice, atau mungkin mau esai? Multiple choice aja, Pak. Choice, Pak. Multiple choice saja ya. Setuju. Jadi yang kayak kemarin ini. Masalahnya kalau esai ini nanti saya kasih soalnya, kemudian open kamera, kemudian kalian nulis. Jadi kamera tetap terbuka, kemudian kalian tulis. Nanti difoto hasilnya, kemudian dikirim saya, tulisan tangan. Itu kalau esai. Kalau multiple choice ya mungkin seperti kemarin. Kurang seru itu, Pak. Oh, kurang seru ya? Kurang seru ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, berarti kalau ingin multiple choice ya bisa nanti dikondisikan lagi. Yang jelas mudah-mudahan saya harapannya kepada teman-teman semua, apa-apa yang kita pelajari dari pertama ya, dari pertama saya menyampaikan sampai ini, sampai pada kelompok 8 bahkan nanti sampai terakhir, itu mudah-mudahan bisa menjadi bekal gitu, bisa menjadi bekal.
Dan bekalnya ini bukan hanya sebagai bekal yang ada di buku saja kemudian tidak dibuka-buka lagi setelah sekian lama. Tetapi dalam berislam ini kita harus paham dan mengamalkan, gitu. Memahami dan juga mengamalkan. Gitu. Jadi setelah kita paham, baru kita mengamalkan. Makanya berislam ini dengan ilmunya. Gitu. Berislam itu dengan ilmunya. Orang yang sholat dan dia itu berilmu dengan orang yang sholat dia tanpa ilmunya, hasilnya beda. Gitu. Hasilnya beda. Kemudian dia berilmu, kemudian dia memberikan zakat, infak dengan orang yang tidak berilmu. Itu beda juga. Maka dikatakan dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, disitulah makanya. Dan Allah memberikan derajat kepada orang-orang yang memahami ataupun orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Gitu. Allah mengangkat derajat bukan hanya satu derajat tetapi berlipat-lipat derajat bagi orang yang ingin senantiasa menuntut ilmu, menimba ilmu. Jadi harapan saya materinya diinventarisir dari sekarang sebagai bahan-bahan bacaan ya. Untuk pertama untuk UAS nanti dan juga bukan hanya untuk UAS saja tetapi untuk jangka panjangnya sebagai pegangan kita gitu, sebagai pegangan kita. Jadi kalau ada apa-apa nanti saya pernah dijelaskan sama Pak Fahmi seperti ini, harus seperti ini gitu. Tetapi itu pandangan saya, Islam itu luas gitu ya. Islam itu luas. Dan dari setiap ulama-ulama yang ada dalam Islam ini kadang pandangannya berbeda karena mereka mendapatkan dalil yang sumbernya berbeda juga. Gitu. Jadi kita lihat dulu siapa ulamanya. Mungkin menurut guru kalian, guru ngaji kalian, ataupun guru-guru yang ada di daerah kalian, berwudu itu caranya seperti ini. Tapi saya mengajarkan, ternyata ada yang beda. Gitu kan. Mengajarkan sholatnya, Al-Fatihahnya harus terdengar sampai minimal terdengar dengan telinga kita sendiri. Ternyata di guru saya mengajarkan bukan seperti itu Pak, tetapi baca Al-Fatihahnya cukup jahar, hanya boleh terdengar, tidak terdengar sampai telinga juga tidak apa-apa, gitu. Pastinya dia memiliki yang namanya sumber ataupun memiliki yang namanya legal standing-nya lah apa gitu. Jadi kita beribadah itu harus ada dalilnya, jangan sampai tidak ada dalilnya. Dan utamakan ketika kita beribadah, melaksanakan apa itu sholat lah, kemudian juga zikir lah, bersolawat itu dengan ilmunya. Jangan sampai kita tidak berilmu gitu. Oke. Ya, jadi rekan-rekan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertama ukhuwah Islamiyah kita semakin kuat gitu ya. Kemudian ukhuwah wataniyah kita juga kuat. Kemudian ukhuwah insaniyah juga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi pada intinya adalah 3 itu yang harus dikuatkan di dalam berislam dan di dalam berinteraksi sesama sosial. Kita akhiri kelas kita dengan bersama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan sudah menyempatkan waktunya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Kasih. Ya, Assalamualaikum, pamit ya. Amin Pak. Hati Pak. Pak Soleh telah dihukum Pak. Jangan Makasih, Pak. Kok makin Telepon aja ya? Udah di mana Pak Soleh? Masuk